Hai guys, di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Love and Monster. Film ini menceritakan seorang lelaki bernama Joel Dawson yang nekat memulai perjalanan sejauh ratusan kilometer demi menemukan sang kekasih. Film ini diperankan oleh abang tiri saya, Dylan O'Brien, dan mantan pacar saya, Jessica Henwick, dan beberapa aktor besar lainnya. Perjalanan Joel kali ini tidaklah mudah, karena ia harus melewati begitu banyaknya monster raksasa yang berkeliaran di sekelilingnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. Cekicrot. Sebuah meteor besar sedang menuju bumi, untuk menghalaunya berbagai negara khususnya yang memiliki nuklir bersatu, untuk menembakkan nuklir yang dimilikinya sebelum meteorit jatuh ke bumi. Usaha tersebut berhasil menghancurkan meteorit, namun ternyata, di luar dugaan, nuklir yang ditembakkan ke angkasa menyebabkan radiasi yang kembali turun ke bumi. Radiasi ini menyebabkan hal yang belum pernah ada sebelumnya. Radiasi ini menyebabkan binatang-binatang bermutasi menjadi ukuran raksasa dan menjadi ganas. Tak sedikit manusia yang dimakan oleh kecoa raksasa atau semut monster, sehingga kini umat manusia menghadapi kiamat lain. Manusia yang dapat bertahan, membentuk koloni-koloni dan berlindung di berbagai tempat persembunyian seperti bunker dan lain sebagainya. Joel termasuk salah satu yang beruntung, paling tidak menjadi salah satu yang paling beruntung di antara nasib yang buruk. Ia menjadi salah satu anggota koloni yang berlindung di saluran bawah tanah. Meski hanya sebagai tukang masak, Joel dianggap penting oleh anggota yang lain. Bahkan ketika ada salah saluran yang bocor dan dimasuki monster, Joel dilarang untuk ikut memburu sebagaimana anggota yang lain, bahkan menjadi yang dilindungi. Keadaan dan perlakuan koloni ini justru menjadikan Joel merasa tidak berdaya dan tak berguna. Selama 7 tahun persembunyian, ia nyaris tak bisa melakukan apa-apa selain bersembunyi di balik masakannya. Selama 7 tahun itu pula Joel terpisah dari Amy, yaitu pacarnya yang terakhir, yang ia temui ketika semua orang panik melarikan diri dari berbagai monster. Joel ingin mengubah dirinya, memberanikan diri agar menjadi lebih berguna bagi kelompoknya atau bagi dirinya sendiri. Mencari Amy menjadi hal yang paling masuk akal baginya. Dalam proses untuk membuatnya lebih berani, dengan demikian ia harus keluar dari tempat persembunyian dan memulai petualangan di dunia luar, dunia para monster. Dengan berat hati, anggota kelompok lain melepas kepergian Joel dan berharap ia kembali dengan selamat dan bisa bertemu dengan kekasihnya. Berbekal seadanya dan sebuah buku catatan berisi gambar-gambar para monster yang digambar sendiri oleh Joel selama 7 tahun. Petualangan Joel di antah berantah para monster pun dimulai. Ada sebuah rumah yang tampak berpenghuni. Joel masuk dan mencari orang di dalamnya, namun sepertinya baru saja ditinggalkan. Ketika sampai di halaman belakang rumah, di sana ada kolam ikan yang sangat keruh, dan tiba-tiba keluar monster katak yang sangat besar. Seketika itu pula menjulurkan lidah menangkap Joel. Di saat menghindar dari lidah kodok monster tersebut, tiba-tiba muncul di hadapannya seekor anjing. Ketika hendak berlari dari serangan kodok kedua, Joel terpental dan jatuh, kemudian kodok itu berhasil mendapatkan kakinya. Anjing yang dari tadi menggonggong di dekatnya kini membantu Joel dengan menggigit lidah katak raksasa hingga melepaskan. Sejak saat itu anjing tersebut selalu bersama dengan Joel. Hingga suatu hari Joel terperosok masuk ke dalam sebuah lubang. Anjing itu terus menggonggong berharap ada yang menolong. Tak lama kemudian muncul anak kecil bernama Minnow yang menolongnya. Pertemuan tersebut tampaknya merupakan hal yang diharapkan Joel untuk menjadi lebih berani. Dari Minnow dan Clayce, Joel belajar berbagai monster dan bagaimana menghadapinya. Minnow dan Clayce memang sedikit gila, namun justru itulah yang dibutuhkan untuk bertahan dan melawan para monster. Berbagai petualangan mereka lalui bertiga bersama Boy sang anjing, dan keesokan harinya, ketika Joel dan Boy kembali melanjutkan perjalanan. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat makhluk raksasa keluar dari dalam tanah dan mengejar mereka. Beruntung mereka bisa bersembunyi di balik pohon tua yang sudah mati. Saat monster itu akan pergi, si Bo malah keluar dari persembunyian karena baju majikannya yang jatuh ke arah sungai. Hal itu pun membuat makhluk itu menyadari keberadaan mereka. Dengan seluruh keberaniannya Joel pun mengambil granat pemberian Clayce dan melemparkannya ke mulut monster itu, hingga monster itu hancur berkeping-keping. Joel pun berhasil naik ke sungai namun seluruh tubuhnya dipenuhi lintah.
Akibat kejadiannya itu Joel pun marah kepada Boy, karena merasa semua itu terjadi karena ulahnya. Joel membentak Boy hingga Boy memilih untuk pergi. Joel yang kini melanjutkan perjalanan sendirian mulai merasakan racun lintah yang menyebar di seluruh tubuhnya. Ia mulai menyesal telah membentak Boy dan takut hal buruk akan terjadi kepadanya. Namun Joel pun tidak kuat dan akhirnya pingsan. Tak lama kemudian, Joel pun tersadar dan berada di sebuah bunker. Tak disangka, ternyata ia diselamatkan oleh Amy dan teman-teman koloninya. Banyak yang dilalui Amy selama 7 tahun, dan perasaan terhadap Joel pun telah pudar. Tidak seperti Joel yang susah move on. Beberapa kali Amy kehilangan orang yang sangat berarti di camp tersebut. Kini ia hanya fokus pada Cap, yaitu pemimpin koloni. Cap punya visi membawa seluruh koloni tinggal di kapal pesiar besar yang terbengkalai. Amy bersikukuh bahwa perasaannya pada Joel sudah tidak bisa kembali lagi dan menolak ajakan Joel untuk bersama lagi. Dengan demikian cinta Amy terhadap koloni tersebut telah mengalahkan cintanya pada Joel yang pernah ada. Tibalah hari yang ditunggu, yaitu proses evakuasi koloni menuju kapal pesiar terbengkalai. Tak diduga Joel menemukan kejanggalan pada proses tersebut. Cap ternyata adalah komplotan pencuri makanan yang tidak tanggung-tanggung, membunuh satu koloni demi makanan mereka. Amy tidak percaya atas dugaan Joel, dan benar saja, ketika Joel membeberkan fakta demi fakta dugaan terhadap Cap di depan koloni. Cap dan komplotannya yang sudah siap dengan senjatanya, kini berbalik menawan seluruh koloni dan merantai semuanya. Cap mengeluarkan semacam detonator dan memencet-mencetnya. Tidak lama berselang, muncul monster kepiting besar dari laut. Kepiting monster itu dipasangi sebuah alat listrik kejut jarak jauh yang dipegang oleh Cap, sehingga kepiting tersebut mematuhi segala yang Cap perintahkan. Setelah memerintahkan kepiting untuk memakan semua koloni yang tertawan, Cap dan komplotannya pun kabur dengan sebuah perahu. Joel dan Amy berhasil melepaskan ikatan dan kini bertarung dengan monster kepiting. Di saat kepiting sedang mengamuk, tiba-tiba Boy pun muncul dan membantu Joel. Di saat itu juga Cap memerintahkan anak buahnya untuk menembak anjing itu, namun Amy berhasil membelokkan senjata itu dan akhirnya mengenai kepiting. Pada suatu kesempatan, Joel berhasil mengambil benda yang diduga merupakan sumber kejut listrik jarak jauh. Alih-alih meneruskan melawan Joel, sang kepiting agaknya tersadar siapa biang keroknya. Kepiting itu menuju kapal pesiar, dan memakan habis Cap dan koloninya. Kini, Joel pun memutuskan untuk berkelana dan mencari koloninya. Dan sekarang, koloni Joel dan Amy memutuskan untuk keluar bunker dan memutuskan untuk berkelana. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya.